Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Setiawati. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa atau mahasiswi di Pagesangan Indaraya ini terkait tentang Islam, tentang dakwah khususnya. Jadi saya akan mencari beberapa mahasiswa untuk saya wawancarai. Baik, langsung saja kita ke Mas yang ada di sini untuk kita tanya seputar Islam itu sendiri. Oke, permisi Mas, saya boleh wawancara nggak? Dengan Mas siapa dulu sebelumnya? Lalu Razana Panggilannya apa? Abai. Oke, Abai. Oke, Mas Abai, di sini saya akan mewawancarai Mas Abai tentang seputar Islam ya, khususnya dakwah lah ya. Nah, pertanyaan pertama, menurut Mas Abai dakwah itu apa sih? Cara kita menyebarkan ajaran Islam. Nah, sekarang kan udah ada namanya era globalisasi. Jadi era globalisasi ini adalah era yang sudah canggih teknologinya, informasi dan komunikasinya sudah canggih. Nah, menurut Mas Abai, dengan adanya era globalisasi ini mempermudahkah atau mempersulit dakwah pada zaman sekarang? Sangat mempermudah karena sekarang ada YouTube, kita buka ceramah-ceramah Ustaz Islam, Facebook, TikTok. Ya, oke, sangat mempermudah berarti ya. Sangat Oke. Nah, menurut satu lagi Mas Abai, untuk para dai, bagaimana sih caranya agar remaja-remaja sekarang ini mau mendengarkan dakwah-dakwah gitu? Cara menarik perhatian mereka tuh kayak gimana? Menurut saya sih lebih kepada kayak Ustaz Somad gitu. Ya, Hmm. ada komedi-komedinya. Ya. Oh, berarti harus menggunakan komedi. Agak-agak gitu lah, biar enak untuk ketawa sambil dapat ilmu. Oh. Nah, kalau buat materinya seharusnya seorang dai itu memberikan materi yang kayak gimana sih supaya remaja-remaja atau anak-anak sekarang tertarik sama yang dia sampaikan? Dan kan tentang apa namanya, tentang kehidupan, Ya. tentang beribadah. Hmm. Apa konsekuensi kita kalau kita tidak melakukan ibadah tersebut. Oke, berarti ya sesuai dengan inilah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ini ya. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan yang saya tanyain ke Mas Abai. Kalau gitu makasih ya Mas udah mau saya wawancarai. Baik, itu pertanyaan itu apa namanya? Jawaban dari Mas Abai tentang seputar dakwah yang saya tanyakan kepada dia. Kita lanjut cari mewawancarai mahasiswa lain untuk kita tanya tentang seputar Islam ini. Oke, baik, kita akan mewawancarai lagi mahasiswa untuk menanyakan seputar Islam. Baik, di sebelah saya sudah saya bersama dengan mahasiswa dari Muhammadiyah juga. Ya? Oh, oke. Sebelumnya saya minta izin dulu untuk diwawancarai. Sebelumnya dengan Mas siapa? Muhammad Yazid Gibran. Yazid ya Mas. Oke. Di sini saya mau mewawancarai Mas tentang seputar Islam, khususnya dakwah ya. Jadi langsung aja ya Mas saya tanya. Kalau menurut Mas Yazid, dakwah itu seperti apa sih? Jadi kalau menurut saya sih dakwah itu adalah kemampuan daripada seseorang untuk mengajak ataupun mengarahkan orang lain untuk ikut berkesinambungan dalam ajaran agama Islam. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita kan lagi di era globalisasi ya, jadi era yang sudah semakin canggih teknologinya. Jadi menurut Mas Yazid, era globalisasi ini mempermudah atau mempersulit masyarakat pada zaman sekarang untuk melakukan dakwah? Kalau menurut saya sih mempermudah juga Mempermudah. karena memang melalui era globalisasi ini kan tiap-tiap orang pasti memiliki yang namanya HP dan lain sebagainya. Di situ kita bisa melihat berbagai macam siaran-siaran dakwah tentang ajaran-ajaran Islam, Ya. mempelajari berbagai ajaran-ajaran Islam lah. Ya. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih seorang dai ini menarik perhatian para majmunya, khususnya majmunya itu remaja ya. Jadi mengajak remaja ini untuk mengikuti dakwah yang dia sampaikan atau mendengarkan dakwah yang dia sampaikan. Karena setahu kita kan remaja-remaja zaman sekarang ini susah sekali untuk diajak berdakwah gitu. Gimana menurut Mas Aziz? Jadi kalau menurut saya sih
seorang dakwah itu harus memiliki kreatif lah gitu. Contohnya seperti dari pengolahan kata atau penyampaian dakwah itu harus ada yang sedikit menghibur daripada masyarakatnya itu. Seperti itu. Jadi harus bisa menghibur, ada komediannya Ya, lah. mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir. Misalnya ya, ada orang yang memilih Islam, kan ada pilihannya, ada yang ke Muhammadiyaan, terus ada yang NU, NW segala macam. Nah, menurut Mas Yajis, gimana sih respon Mas dalam menanggapi orang-orang yang memilih organisasi tersebut? Kalau di situ lagi bisa kita pandang melalui menurut keyakinan ataupun dalam keinginannya sendiri. Karena jika dia menginginkan masuk dalam organisasi seperti Muhammadiyah, ya tentunya dia tidak akan lagi masuk ke dalam organisasi seperti NW dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu ya. Kalau gitu makasih ya Mas. Saya setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, itu saja wawancara kali ini. Itu jawaban-jawaban dari Mas Yajis tadi tentang dakwah-dakwah itu sendiri. Baik, makasih ya Mas ya sudah diwawancara. Baik, kita langsung mencari wawancara narasumber ya selanjutnya. Oke, baik, saya akan mewawancarai satu narasumber lagi, yaitu yang ada di sebelah saya. Dengan kakak siapa? Kak Ita. Oke, Kak Ita. Di sini saya izin mewawancarai ya Kak tentang Islam, khususnya yaitu dakwah. Nah, pertanyaan pertama, dakwah itu apa sih menurut Kak Ita? Menurut saya kalau dakwah itu adalah satu pelajaran yang baik untuk saya, termasuk untuk masyarakat umat Islam, di mana adanya dakwah itu sangat mempermudah kita sebagai umat Islam untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu agama. Terus pertanyaan kedua, kita kan udah di era globalisasi nih ya, era yang dimana sudah serba canggih teknologinya. Jadi menurut Kak Ita, adanya era globalisasi saat ini mempermudah atau mempersulit masyarakat untuk melakukan dakwah pada era sekarang? Kalau untuk era sekarang, era globalisasi itu tentang dakwah itu sangat mempermudah, yang dimana pada zaman sekarang ini untuk melakukan dakwah itu tidak perlu lagi melakukan secara offline, secara online pun bisa. Contohnya kita mendengarkan dakwah di televisi, di YouTube dan di lain sebagainya. Itu sangat mempermudah sekali. Dengan lewat media sosial. Iya. Pertanyaan ketiga, gimana sih cara seorang dai ini menarik perhatian para remaja? Jadi seperti yang kita ketahui, remaja zaman sekarang kan susah sekali ya untuk diajak berdakwah gitu, mendengarkan ceramah-ceramah gitu. Jadi menurut kita gimana sih cara mengajak mereka ini yang sulit untuk berdakwah? Kalau untuk mengajak remaja untuk mendengarkan dakwah itu mudah sekali, yaitu dengan topiknya saja, harus sesuai dengan si remajanya. Dan kalau pada saat berdakwah terhadap remaja itu jangan terlalu dibawa serius, yang dimana remaja itu akan merasa cepat bosan. Jadi mereka itu harus ada diajak bercanda juga, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu baku lah ya sama remaja. Jadi baik, itu jawaban dari Kak Ita tentang dakwah itu sendiri. Makasih Kak Ita atas jawabannya. Baik, langsung saja nanti saya akan simpulkan apa saja jawaban-jawaban yang sudah saya tanyakan kepada narasumber-narasumber tadi. Baik, saya akan menyimpulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada mahasiswa dan mahasiswi tadi terkait dakwah. Nah, seperti yang sudah mereka jawab tadi, saya lihat mereka sudah tahu apa itu dakwah, bagaimana seorang dai ini mengajak mad'unya untuk mau berdakwah, khususnya seorang remaja, karena yang kita ketahui remaja itu sangat susah untuk diajak berdakwah. Jadi mereka tahu bagaimana seorang dai itu dari segi materinya, segi penyampaiannya kayak gimana, ya mereka sudah tahu. Nah, di era globalisasi ini juga mereka sudah sangat paham bahwa dunia ini sudah sangat canggih, sudah maju ya. Jadi kita juga bisa berdakwah di mana saja, kapan saja, mendengarkan dakwah itu di mana saja dan kapanpun semau kita gitu. Nah, kesimpulan saya ya, kita sebagai umat muslim harus dianjurkan untuk berdakwah.
dianjurkan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan gitu, untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maupun itu teman kita atau siapapun yang ada di dekat kita gitu. Jadi kita harus berdakwah gitu ya. Apalagi kita remaja-remaja generasi penerus bangsa, jadi kita harus benar-benar belajar menebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama muslim maupun non muslim juga. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari jawaban-jawaban para narasumber tadi yang bisa saya simpulkan, bahwa dakwah itu sangat berarti bagi kita semua umat muslim. Dan dakwah itu bisa kita jangkau di mana saja, dan kita sebagai umat muslim harus selalu berdakwah, selalu mengingatkan atau mengajak orang untuk jalan ke jalan yang lebih baik lagi, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.